Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tarnasit Talk. Ini tempat kita ngobrol yang santai dan enjoy, tetapi tetap kritis tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang anak muda. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sering dianggap sepele, tetapi dampaknya bisa besar banget, yaitu stigmatisasi terhadap pendidikan non-formal. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan membacakan sedikit kutipan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin," yaitu artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi menariknya di sini, Nabi itu tidak pernah membatasi kita tentang menuntut ilmu. Itu harus lewat jalur mana atau lewat sekolah mana. Yang ditekankan adalah substansi ilmunya, bukan stempel pendidikannya. Nah, kalau kita tarik ke konteksnya ke kebangsaan atau negara, itu juga sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Dan lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1, negara secara tegas mengakui pendidikan formal, non-formal, dan informal itu sebagai jalur pendidikan yang sah. Nah, tetapi masalahnya di sini atau masalahnya hari ini itu bukan soal pengakuan hukum atau dalil agamanya, tetapi masalahnya ada di cara pandang. Pendidikan non-formal secara aturan itu diakui secara agama dan juga diakui secara negara, tetapi secara sosial masih sering dianggap sepele atau dianggap kasarannya dianaktirikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, di sini kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama Mas Ahmad Mundir, mohon maaf, yaitu perwakilan dari pimpinan anak cabang ISNU Kecamatan Mojagung. Ya, bagaimana kabarnya Mas Mundir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Mas Hilmi dari perwakilan pemuda atau seorang pemuda yang akan membantu kita menjawab stigma-stigma tersebut. Ya. Mungkin apa kabarnya Mas Hilmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ini. Ya, alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Menurut Mas Mundir ini, bagaimana pandangan Mas Mundir ini tentang sekolah non formal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya tentang pandangan stigma pendidikan non formal itu emang bahasanya kita itu bagi mereka yang ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di non formalnya. Paling tidak kita harus melaksanakan di formalnya, di akademiknya. Di situ seperti di tingkat SD, di SMP, SMA, sedangkan di tingkat kuliah. Nah, kalau di pendidikan, kalau di dunia kerja itu paling tidak kan dibutuhkan oleh ijazah, dikuatkan di ijazah situ. Nah, sedangkan untuk tentang ijazah ini saya ambil di dalam Quran ayat Al-Kahfi ayat 66 yang dikisahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Rasulullah yang diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir.
alaihissalam, Nabi Khidir bukanlah pengajar dalam sistem formal, tapi melainkan kita diharuskan untuk mengikuti pendidikan di formalnya dulu. Nah, nanti pengecualian dalam artian seperti permasalahan yang saya nanti disebutkan sama Mas Fahmi nanti. Nah, ini yang penting saya akan menjawab pertanyaan hostnya tentang gambaran stigma non formal. Nah, ini tapi saya menggambarkan tentang formalnya dulu, ya, tentang keformalannya, tentang beberapa yang harus dilaksanakan di formal. Itu emang kita itu di dalam hadis mencarilah ilmu sampai ke liang lahat. Sebenarnya kan di situ, entah itu formal atau non formal. Dalam artian di situ. Makanya kita harus diwajibkan mengikuti pendidikan formal untuk kesenjangan tentang derajat kita nanti di dunia kerja di situ. Jadi sebenarnya pemerintah juga makanya kan di pemerintahan itu kan diwajibkan sekolah 9 tahun. Ya. Iya. Yeah. Kita diwajibkan sekolah 9 tahun. Nah, kuliah ini itu kalau mempunyai kemampuan untuk kuliah, ya alhamdulillah. Makanya kalau lulus SMA, kita bilang kalau lulus SMA ini harus ngapain? Kalau saya bahasakan waktu saya kuliah, KKN, kuliah, kerja, nikah, ya kan? Benar nggak? Lah, makanya kuliah ini mungkin terbentuk dengan pembiayaan lah. Nanti bisa di non formal, bisa nanti melalui tentang kan ada tuh di non formal seperti balai pelatihan kerja. Kalau kita di jenjang SMA ke kuliah, kalau kita dibilang kita kembali ke di pendidikan dasar TK, paling kan ada yang namanya tuh PAUD, nanti kan disampaikan sama Mas Fahmi apa saja yang formalnya kan di situ. Lah, sedangkan kalau dari SD ke SMP, lah itu kan diwajibkan ke SMP ke formalnya, ke akademisnya, diwajibkan paling jangan di situ. Makanya saya sebutkan 9 tahun di pendidikan formal, kecuali kalau nggak ada tentang pembiayaan atau permasalahan keluarga. Pasti itu mungkin mohon maaf ya, tentang broken home, orang tua pisah-pisahan, atau bukan formal dianggap cenderung orang anak-anak yang nakal. Bahkan di formal itu banyak ya mohon maaf ya, emang ya semua mencakupi antara yang pintar sama yang rajin sama yang tidak rajin. Saya nggak akan nyebut nakal tidaknya ya, semua anak itu kita semua saya anggap seperti itu. Makanya kita dari lulus SMA kembali lagi ke lulusan SMA. Kalau
kerja kan kita lihat usia. Nah, sekarang usia kan masih usia dini, ya kan, usia dini, usia mungkin sekitar lulusan tahun SMA lulusan berapa tuh? 17. Iya. 17. Kalau kerja apa SMA? Nah, memang ya ini ke jenjang ke kuliah, soalnya saya kan juga kebetulan di dunia kampus di situ ya. Jadi dunia kampus paling tidak gambaran seperti itu. Kalau kuliah seperti apa? Nah, kalau tidak mampu kan berarti kan tidak mampu kuliah, paling tidak kan kita bisa ke dunia balai kerja, LK atau yang lain di situ. Dan sedangkan nikah, nah ini nikah kan juga usia dini 17. Nah, sedangkan di aturan perundang-undangan itu kan untuk laki-laki kan sudah usia berapa? 2022 ya kan. Nah, sedangkan perempuan di usia 18 itu ya. Jadi paling tidak gambaran dunia pendidikan formal kita harus bisa mengatur secara intensif di kita sendiri, pribadi kita sendiri. Oke, gitu aja ya. Dari kita, terima kasih. Nah, mungkin ada pandangan lagi dari Mas Hilmi sebagai seorang pemuda ini ya. Iya, iya. Jadi kalau dibandingkan dengan pendidikan formal itu, kenapa pendidikan non formal itu sering dianggap sebelah mata saja? Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya akan menjawab jelas tentang mengapa sekolah kesetaraan, sekolah non formal yang dalam arti di lembaga ini yaitu sekolah PKBM. Dan sebenarnya sekolah non formal atau sekolah kesetaraan itu ada banyak jenisnya. Di antaranya mungkin ada LKP, terus PKBM. PKBM ini kan naungannya dari Dinas. Dan ada juga sekolah non formal, sekolah kesetaraan yang naungannya dari Kemenak. Itu namanya PKBBS. Kalau yang PKBM ini namanya singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Terus ada juga LPK dan juga ada pendidikan SKB itu termasuk juga. Nah, SKB itu bentuk yang sama dengan PKBM, tapi untuk SKB ini mungkin bedanya seperti ini. Mungkin kalau sekolah SMA swasta, dan SKB itu sekolah SMA negerinya. Jadi kalau PKBM ini adalah lembaga swasta, untuk yang SKB ini lembaga negeri. Yang ini sama-sama juga dinaungi oleh dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Terkait stigma-stigma yang ada berkembang di masyarakat, mengapa sekolah non formal, sekolah kesetaraan ini kurang eksis daripada sekolah formal? Mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan catatan karena memang ini setelan pabriknya atau aturan dan kebiasaan atau budaya yang ada di sekolah PKBM. Di antara yang pertama yaitu sekolah formal itu wajib masuk tiap hari. Ya, 1 minggu full libur sehari itu masuk, wajib datang dari pagi sampai selesai. Tapi untuk yang sekolah formal, non formal ini berbeda dengan aturan-aturan atau kebijakan yang ada di sekolah formal. Tentunya berbeda. Perbedaannya lebih ke apa? Terkait waktu. Kalau di sekolah formal itu kan 1 minggu lebih, 1 minggu full itu masuk. Tapi untuk yang sekolah non formal itu 1 minggu mungkin masuk 1 atau 2 hari. Itu tatap muka. Tapi selebihnya sekolah non formal atau sekolah kesetaraan ini masuknya boleh belajar mandiri yang berbasis tugas mandiri, ada yang berbasis tutorial. Nah, jadi dari sekolah lembaganya ini memberikan tutorial, mungkin bisa lewat tulisan, bisa lewat video, bisa lewat link. Jadi dari lembaga itu membuatkan video, mungkin contohnya aja bagaimana cara membuat sablon kaos, misalkan contoh.
Tampilan banyak. Ya, itu dibuat dari lembaga. Setelah sudah dibuatkan video tutorialnya, disampaikan kepada warga belajar. Ini menyebutnya berbeda juga ya. Kalau sekolah formal itu menyebutnya peserta didik, murid, siswa. Tapi kalau yang di sekolah non formal, khususnya yang ada di PKBM yang saya tahu ya, itu menyebutnya itu warga belajar. Jadi memang ada beberapa perbedaan penyebutan Ya, tentang sekolah non formal dan sekolah formal itu ada perbedaan ya Mas ya? ya ada perbedaan. Tapi untuk secara keseluruhan sebenarnya itu harusnya sama. Cuman memang ada beberapa kebijakan yang lebih apa ya, lebih unik lah. Untuk khususnya yang ada di PKBM, sekolah kesetaraan. Ya seperti itu, lebih unik terkait stigma mungkin ya. Karena perbedaan yang itu ini dijadikan perbandingan antara sekolah formal dan sekolah non formal. Masuknya enggak setiap hari. Seakan-akan ini gambar mungkin kalau saya pribadi sebagai punya tetangga ini yang satunya sekolah formal, yang satunya sekolah non formal. Kalau mungkin yang saya gambarkan ini adalah sekolah PKBM. Yang satu sekolah di SMA, yang satu sekolah di paket C PKBM. Ini pandangannya jelas akan berbeda. Yang satu masuk tiap hari dari pagi jam 6:30 sampai pulang jam 2. Yang satunya ini satu minggu kayak nggak kelihatan berangkat. Iya. Karena mungkin kalau yang sekolah formal itu berangkat pakai seragam, pakai sepatu, pakai bawa tas, terus datang langsung menyapa gurunya, sekolahnya ada, temannya banyak. Tapi untuk yang PKBM itu mungkin ada juga yang mungkin bajunya hanya hitam putih, sarungan atau tidak boleh, celana atau tidak boleh. Mungkin pakaiannya juga ada yang diatur, ada yang tidak. Tapi kan itu menjadi sebuah perbedaan dari kalangan masyarakat. Jelas akan menjadikan sebuah stigma, sekolahnya beneran atau tidak sih. Dan ini yang jadi permasalahan ketika lulus, sama-sama sekolah 3 tahun, yang satu 3 tahun kelihatan tidak ngapa-ngapain tapi dapat ijazah. Yang stigma negatif ini akan muncul, ini sekolah atau tidak, kok tiba-tiba dapat ijazah. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu stigma sekolah PKBM ini, berarti sekolah yang hanya sekedar mencari ijazah. Padahal sebenarnya tidak. Ada pembelajaran di sana, bahkan juga ada kurikulum yang khusus unik. Dan ini berbeda dengan sekolah formal. Kalau sekolah formal kan ada acuannya, seperti gurunya diatur begini, muridnya harus mengikuti begini. Bahkan ada aturan-aturan tidak boleh mungkin secara dandanan baju harus masuk tiap hari sebagai sepatu dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah formal, non formal, kesetaraan ini berbeda dengan sekolah yang mungkin itu yang menjadi salah satu stigma yang menjadikan gambaran persepsi dari warga masyarakat menjadi liar, mungkin seperti itu. Jadi berarti stigma negatif tersebut itu lebih banyak muncul atau lebih banyak datang dari lingkungan sosialnya. Ya betul. Terhadap sekolah non formal. Ya. Jadi makanya sekolah non formal itu dianggap atau dianaktirikan. Ini dianaktirikannya ini ini dari negara atau dari lingkungan sosial? Mungkin yang saya maksud bukan dianaktirikan ya. Bahasa formalnya itu di opsi yang kedua. Oh ya. Kan opsi kedua. Iya ya. Ini kan Disampaikan. Ya, mungkin terkait ada stigma yang beredar di masyarakat itu begini. Karena ada perbedaan pendapat tentang anak yang sekolah formal dan anak yang sekolah non formal, itu ada perbedaan itu begini. Mungkin ya, titik terendah seseorang dalam melampaui pendidikan dalam hidupnya, dalam karirnya, itu titik terendahnya ada di sekolah PKBM atau sekolah non formal. Jadi seakan-akan orang-orang yang sekolah di formal ini meyakinkan sekali, tapi sekolah yang di PKBM atau sekolah kesetaraan, sekolah non formal yang lainnya seakan-akan ini tidak diakui, dianggap hanya sekedar mencari ijazah. Ya. Secara keilmuannya ini meragukan, padahal sebenarnya itu ada semuanya, dan semuanya memang dibekali dari negara, bahkan juga ijazahnya juga itu setara. Ini tidak membedakan ijazah formal dan non formal, ini tidak berbeda sama sekali. Dua-duanya bisa digunakan untuk daftar kerja dan dua-duanya ini bisa digunakan untuk daftar kuliah. Seperti itu. Ya, mungkin maaf ya,
langsung aja ya kita diskusi. Ya. Mohon maaf ya, saya adalah emang kalau di sekolah non formal mungkin bisa dibuat daftar ijazahnya kan. Ya, ya. Katakan ada lulusan, saya ngomong formalnya ya, ada siswa atau siswa di setara SMP yang tidak lanjut sekolah akhirnya ikut non formal di KPM, itu kan berarti kan mendapatkan ijazah setara paket B, ya kan? Berarti itu kan bisa dibuat daftar di sekolah formalnya, Ya, ya. ya kan? Iya, betul. Di sekolah formalnya entah di tingkat SMA setara. Itu kalau menurut saya. Jadi itu gambarannya loh ya, gambarannya di situ. Jadi emang perbedaan itu apa ya? Kita lihat di kurikulumnya. Kalau kurikulum di formal itu emang dibekukan, distandarkan nasional. Mungkin kalau di non formalnya kan objektif lah berat tentang tren pasar kerjanya, tren yang saat ini yang disistemkan di lembaga yang setara itu tersebut di BKPM contohnya, di situ kan. Ya. Jadi kan kurikulum mengikuti, sedangkan terus ijazah itu emang kalau di formal itu menjadi syarat utama untuk berjenjang ke selanjutnya di formal, di pendidikan formalnya. Kalau di formal ini ya, saya ngomong tentang formalnya. Emang ada kalau ijazah, contoh di Pondok Lirboyo itu ada ijazah beliaunya itu emang salafiyah, itu bisa dibuat daftar di kampus itu setara dengan pendidikan formal. Soalnya kan ada logonya, logo Garuda. Makanya mungkin ada perbedaan antara ijazah formal sama ijazah kalau di non formal di KPM mungkin sertifikat lah ya. Kan ada tulisannya sendiri. Ini kan makanya kan maaf ini kan sedikit momok di masyarakat kalau di non formal. Makanya kan pandangan kita mungkin di pandangan sarjana kita itu emang kita lihat di sisi positifnya, bukan di sisi negatifnya. Soalnya kita tentang contoh saya ambil lagi di KPM, itu kan membantu masyarakat yang tidak mempunyai ijazah di tingkat formal. Ya. Akhirnya masyarakat tersebut, anak-anak tersebut bisa mengikuti di pendidikan formalnya selanjutnya, di tingkat selanjutnya. Gitu kalau ini dari pandangan kita. Itu mungkin yang monggo. Ya. Terima kasih. Ya mungkin sedikit bertanya ya kepada Mas ini ya. Nah, kan di sini Mas ini juga menjadi seorang operator ya. Ya. Salah satu lembaga sekolah non formal. Jadi tadi kan ada yang disinggung tentang kurikulum. Apakah kurikulum sekolah formal dan non formal itu berbeda yang sangat signifikan atau memang sama? Oke. Baik. Untuk terkait kurikulum, ya ini mungkin salah satu hal yang sangat menarik juga. Terkait kurikulum itu untuk yang di sekolah formal, entah itu SMA atau madrasah aliyah, entah itu sekolah menengah kejuruan atau yang bentuk yang lain. Mungkin juga sekarang ada sekolah pendidikan madrasah, ada juga pendidikan diniyah formal, itu juga naungan dari Kemenag. Nah, terkait kurikulum yang ada di PKPM ya, ini khususnya yang ada di PKPM, itu jelas berbeda dengan yang ada di
sekolah formal, tapi kurikulumnya sama. Tapi untuk penerapannya ini ada hal yang lebih unik, berbeda dengan sekolah formal. Kalau di sekolah formal ini lebih ke arah pengetahuan dan pengembangan karakter. Nah, itu ada dua hal itu. Mungkin juga ketika sistem perapotannya ada di sekolah formal itu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Itu untuk yang kurikulum ke-13 kemarin. Tapi untuk yang sekarang ini lebih ke arah mungkin mirip-mirip juga dengan sekolah PKBM, lebih mengarah ke potensi skill. Waktu itu juga di awal-awal munculnya rilisnya kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5RA. Nah, itu penguatan pendidikan Pancasila. Nah, itu kan berarti mengembangkan skillnya. Nah, itu sebenarnya karakter kurikulum yang ada di PKBM sebenarnya. Jadi karena gini, singkatan dari PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kurikulumnya tetap harus mengikuti kurikulum standar nasional. Tapi ketika prakteknya ini harus ada muatan lokalnya dari PKBM itu. Misalkan di PKBM ini rata-rata anaknya itu potensinya di dunia digital. Bagaimana sekolah PKBM ini memfasilitasi warga belajar ini memahami, mempraktekkan dan terjun secara langsung mengembangkan skillnya di dunia digital. Di samping itu dia juga harus belajar ya, mesti kayak contoh sekolah formal ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang sebenarnya seakan-akan kalau saya menggambarkan itu ya, sekolah formal itu sedikit meniru triknya atau caranya yang dilakukan oleh sekolah non formal seperti itu. Ya. Juga dari standar kurikulumnya, ini terkait outputnya kan untuk sekolah formal itu juga outputnya kan sama-sama ketika sudah selesai masa belajarnya 3 tahun, ya 3 tahun sudah selesai, mungkin juga yang formal atau yang non formal 3 tahun sudah selesai, outputnya adalah mendapatkan ijazah. Ya, seperti dalam undang-undang tadi yang Anda sebutkan itu kan ada isinya tentang kesetaraan sekolah formal dan non formal. Jadi kedua-duanya ini memiliki strata yang sama di dunia pendidikan, tidak membedakan, membedakan hanya sekedar mungkin masyarakat menimbang lebih baik sekolah formal atau sekolah non formal. Jadi itu bukan muncul dari secara kesengajaan dari pemerintah, dari negara untuk menunjukkan persepsi yang berbeda, membedakan antara sekolah formal dan non formal. Tapi dari negara itu mensetarakan, makanya juga salah satunya muncul undang-undang menyetarakan sekolah formal dan non formal. Ijazahnya sama-sama bisa digunakan daftar kerja di pabrik, baik yang lulusan SMA atau lulusan PKBM paket C, atau juga mungkin ijazahnya didaftarkan untuk kuliah. Mungkin kampus yang terkenal di Indonesia adalah mungkin contohnya aja ya Universitas Gadjah Mada. Dengan daftar di kampus Gadjah Mada menggunakan ijazah SMA dan menggunakan yang satunya menggunakan ijazah paket C PKBM, bisa atau tidak? Coba saja dipraktekkan. Kalau memang tidak bisa, Anda bisa tanyakan kepada negara, mengapa undang-undang itu muncul sedangkan ketika daftar disepelekan sekolah paket C. Tapi yang jelas itu bisa begitu. Nah, tapi kan di dalam ijazah atau di dalam perbedaan ijazah antara sekolah formal dan non formal itu mungkin kan ada perbedaan sedikit ya. Ini dari segi tulisannya, kalau bentuk ijazah ya umum lah. Ya. Nah, apakah dengan sedikit perbedaan kecil tersebut, tetapi kenapa kok sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran pada masyarakat tentang ijazah sekolah non formal? Oke, baik. Mungkin satu hal yang menjadi catatan mengapa ijazahnya itu berbeda, mungkin itu dari cara perolehan ijazahnya. Jadi perolehan ijazahnya satu itu, ya yang sudah saya sampaikan tadi, yang satunya itu daftar, terus tiap hari masuk, terus yang ketika lulus mendapatkan ijazah. Tapi kelihatan dari warga masyarakat itu melihat, oh anak ini loh sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 kelihatan. Yang sekolah PKBM kelas 1 sampai kelas 3 ini seakan-akan tidak kelihatan.
Tapi untuk ijazahnya ini mempunyai karakter yang berbeda. Mungkin kalau yang di sekolah formal mungkin jelas itu ada branding namanya. Mungkin sekolah madrasah aliyah, ijazah bawahnya itu ada tulisan madrasah aliyah. Ijazah terus bawahnya tulisan sekolah menengah atas. Terus ijazah tulisannya paket C. Tapi intinya kekuatan ijazahnya, legalitas dari ijazah tersebut itu memiliki tingkat kasta hukum yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi begitu. Mungkin kiranya itu. Jadi cuman beda bentuknya saja, Ya. tapi intinya itu sama. Sama saja. Ini Kegunaannya sama. itu juga sama, dan kekuatan ijazahnya itu juga sama. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kekuatan hukumnya juga sama. Ya. Emang gini, mohon maaf ya, emang kekuatan hukum di ijazah, mohon maaf ya, ini di kekuatan hukum di ijazah non formal itu emang dari legalitasnya ijazah yang asli itu emang ada sedikit perbedaan di situ. Makanya mohon maaf ya, kadang saya di kampus saya itu kita melihat perbedaan antara ijazah formal sama ijazah non formal itu sedikit ada perbedaan. Mungkin ya ada beberapa tulisan yang sedikit ada tulisannya paket. Nah, ini yang anggapan asumsi masyarakat itu gambarannya, oh ini loh anak ini tulisan dari paket A, paket B, paket C. Lah di situ kalau di formal itu langsung los. Contoh misal ijazah SMA menerangkan bahwa si nama ini lulus, udah. Kalau di gambaran di KPM atau di Setara itu mungkin ada tulisannya tersebut lulus dari paket C. Saya sempat melihat di situ, makanya ada antara pendidikan formal sama non formal, emang ada perbandingan di situ, ada perbedaan. Makanya mungkin di masyarakat melihat pendidikan formal itu emang ada prosesnya, ya. Ada prosesnya dari 3 sampai 4 tahun melalui pembelajaran dari pelajaran A sampai pelajaran Z. Mungkin di situ. Makanya kan mungkin di saat ini di generasi Gen Z itu mungkin kita bisa melihat sendiri gambaran Gen Z saat ini. Mungkin banyak yang mungkin ada yang memilih, aku tak milih di formal non formal ada mungkin, tapi kalau kita lihat dari riset, ini kita riset itu mungkin masih beberapa persen untuk mengikuti pembelajaran non formal, tapi kebanyakan masih ke arah formal. Soalnya kan mindset anak Gen Z sekarang, aku loh lulusan SMA unggulan, contoh ya SMA unggulan atau sekolah yang bonafit itu. Nah, akhirnya dia bisa mengikuti perkuliahan atau dunia kampus. Kalau dari lulusan SMA ya, lulusan SMA mungkin langsung bisa masuk di sesuai yang jurusan yang diinginkan. Jadi itu sebenarnya tidak jauh dari kesetaraan tersebut di situ. Makanya dari awal, kenapa mungkin beberapa momok dari masyarakat tersebut itu memandang sedikit negatif tentang pendidikan non formal. Padahal di situ kan juga ada non formal itu menggali skill. Pendidikan non formal menggali skill bakat dari anak tersebut di situ. Jadi kita seimbang sebenarnya. Makanya kan kalau kita dibilang formal dan
non formal mungkin ada sedikit perbedaan, bukan nggak banyak tapi sedikit ada perbedaan antara legalitas dan dari formal dari formal dan non formal. Jadi mungkin saya sedikit bertanya ya, ini kita apa ya, ngobrol santai aja ya, kita juga ngopi ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu sih, berarti nggak salah paham. Ya, mungkin gini, mungkin apa ya, gambaran Anda tentang bisa nggak ijazah non formal tersebut, contoh seperti ijazah setara paket, kita bilang langsung paket C saja ya, langsung aja ya di tingkat SMA. Soalnya di kita di dunia kampus itu kan ada yang namanya tentang beasiswa apa istilahnya itu online tentang biasa prestasi, kan itu biasanya kan ini seperti SNBP gitu Pak ya? Seperti itu. Okay. Itu kan pasti melalui sekolah. Ya. Nah, apakah dari BKBM ini bisa membantu untuk mendaftarkan di kampus yang disesuaikan dengan diinginkan oleh siswa tersebut? Mungkin dari Mas Fahmi mungkin bisa menjawab pertanyaan saya lah. Ini kita diskusi saja ya. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang keren sekali ya. Ini menjadi salah satu pertanyaan banyak orang. Kalau lulusan dari PKBM terus mau daftar kuliah, ini mungkin pandangannya adalah daftar kuliah secara mandiri, setiap hari berangkat, setiap hari mungkin ada sistem UKT, tiap hari bayar sendiri mandiri. Ya. Tapi bisa nggak sih kalau sekolah dari sekolah pendidikan kesetaraan, sekolah non formal, dalam arti mungkin yang kita bahas adalah sekolah PKBM, bisa nggak daftar seperti SNBP, SNBT, terus SEPAN, PTKIN, UN, PTKIN, bisa nggak? Nah ini menarik. Mungkin saya menceritakan tentang yang kemarin ya. Tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi, saya lupa. Waktu itu saya mendapatkan undangan dari kampus UIN Ponorogo. Ya, itu kan kampus tarafnya sudah universitas, ya. Bukan institut, bukan sekolah tinggi, tapi universitas. Waktu itu saya mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan seminar di sana terkait pelatihan pendaftaran UM dan PTKIN. Nah, ini mungkin terkait salah satu hal penyetaraan sekolah formal dan non formal. Yang berarti begini. Setiap warga belajar atau lembaga pendidikan, baik formal atau non formal, itu harus memiliki kesempatan dan hak yang sama juga. Jadi ketika ada kesempatan yang bisa dimiliki oleh sekolah formal, sekolah kesetaraan, sekolah non formal juga harus memiliki. Di antaranya adalah fasilitas untuk mendaftarkan muridnya di beasiswa SNBP, UMPTKN, SEPAN, dan SNBP. Kemarin itu saya di Universitas Ponorogo, UIN Ponorogo, mendapatkan pengarahan dari tim teknis pusat. Ya, ini tim teknis pusat dari Jakarta. Itu menyampaikan bagaimana cara mendaftarkan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu ada alasan kenapa dari pihak sini itu diundang ke sana. Ini yang menarik. Itu ada alasannya. Kenapa? Karena dari sekolah PKBM sini ada yang terdaftar dan masuk di kampus sana melalui jalur SEPAN PTKIN. Jadi ini tidak hanya sekedar saya menyampaikan sekedar apa ya, konsep atau pembahasan, tapi ini sudah bukti. Real ya, berarti ya. Sudah real. Sudah ada yang diterima. Bahkan itu menjadi salah satu acuan mengapa lembaga kami diundang di sana, sedangkan lembaga-lembaga yang lain, itu sekolah eman, sekolah SMA dan lain sebagainya, sekolah negeri-negeri. Kami ini dari, jujur saja, saya itu dari PKBM satu-satunya. Tidak ada PKBM yang lain, tidak ada itu.
tapi cuma dari kami saja yang diundang untuk mengikuti seminar dari SPAN PTKN di UIN Ponorogo itu. Terus saya tanya, mohon maaf Bu, ini yang diundang dari Kabupaten Jombang, ini kok yang sekolah PKBM hanya dari saya, kenapa ya? Itu setelah itu dijawab begini, ini berdasarkan beberapa lembaga sekolah yang pernah daftar di UIN Ponorogo dan diterima di sana. Ketika sudah ada list, oh dari Jombang itu ada beberapa sekolah dari sini, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ketika sudah ada listnya, ini diundang untuk daftar mengikuti seminar. Ini berarti menunjukkan bukti kalau sekolah PKBM ini bisa daftar dan lolos dan masuk di perguruan tinggi negeri melalui jalur SPAN PTKN. Dan ini sebenarnya juga bisa melalui jalur SNBP dan SNBP. Seperti itu. Berarti memang dari universitas itu tidak ada pembeda. Anak ini lulusan dari mana, Ya. atau ijazahnya sekolah formal atau non formal atau bagaimana. Jadi memang semua disetarakan gitu. Ya, betul. Jadi yang ada di Undang-Undang nomor berapa ya? Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 ayat 1 itu disampaikan juga tentang kesetaraan, yaitu menunjukkan semua hak dan kesempatan lembaga pendidikan yang setara ya. Berarti kalau SMA dengan paket C, SMP dengan paket B, SDMI dengan paket A. Ini ketiga jenjang ini yang dimiliki formal atau non formal ini memiliki hak yang sama. Misalkan dari sekolah madrasah mau daftar ke SMP negeri atau SMA negeri bisa. Kalau bisa berarti sekolah non formal PKBM dari sini misalkan dari paket A mau lanjut ke SMP negeri bisa. Dari paket B mau daftar ke SMA negeri, yang SMP mau daftar ke SMA negeri, dua-duanya ini bisa. Nah cuman sekolah formal saja. Jadi ini tidak membedakan sedikit pun, sekecil apapun tidak membedakan. Ini salah satu penyetaraan yang disesuaikan oleh pemerintah dan ini menyediakan potensi dan kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan fasilitas pendidikan selayak-layaknya. Mungkin begitu. Mungkin selanjutnya yang saya tanyakan itu langsung saja ya. Ya, oke. Jadi apa sih Mas keunggulan dari pendidikan non formal itu yang sering atau yang orang-orang itu tidak sadar tentang pendidikan non formal atau apa namanya keunggulan non formal, pendidikan non formal yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Oke. Mungkin ini berdasarkan juga stigma dari warga masyarakat terkait sekolahnya itu kayak tidak kelihatan. Karena waktunya mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, waktunya kan tidak full seperti sekolah formal. Kalau waktunya ini ditentukan 1 minggu berapa kali, dan yang lainnya itu belajar mandiri. Dan ini menjadi salah satu terobosan bagi warga belajar yang mungkin bisa jadi di rumah itu ada kerepotan atau mungkin punya usaha yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Dan ini menjadi solusi dan terobosan bagi warga belajar yang ingin mendapatkan pendidikan selayak-layaknya untuk mengikuti sekolah PKBM. Jadi ini menjadi keunggulan. Bahkan ada beberapa dari warga belajar kami di PKBM ini, Pak ya. Ya. Ini ada banyak sekali. Setelah dari sini pulang itu kerja. Setelah dari sini itu pulang itu langsung ada kegiatan mungkin di pondok, mungkin sekolah tahfidz, sekolah ini dan lain sebagainya. Ini menjadi terobosan waktu yang bisa dimanage sendiri oleh warga belajar, tidak terkekang waktu dari pagi sampai siang, tapi bisa dimanage sendiri dengan belajar mandiri, entah belajarnya malam hari sepulang dari kerja, entah belajarnya sore hari di waktu senggang ketika di pondok, itu bisa seperti itu. Bahkan ada juga sistem pembelajaran mandiri, karena mungkin kalau yang di pondok ini kan kebingungan tentang bagaimana cara mengakses digitalisasi. Mungkin karena ada yang berbasis tutorial menggunakan YouTube atau menggunakan apa yang berbasis digital.
yang di pondok tentu kesulitan dengan akses tersebut. Ada juga mungkin salah satunya di sini memfasilitasi sekolah, memfasilitasi anak pondok untuk mendapatkan pendidikan dari non formal dengan memberikan buku modul yang diberikan setelah itu dikerjakan sendiri di pondok, dan itu dikerjakan terserah, yang penting ketika di akhir semester dikerjakan dulu. Gini, mungkin kalau di formal itu kan emang pembelajarannya itu pembelajaran yang full, Ya, ya kan? Entah itu pelajaran matematika, kalau di tingkat MTS atau Alia itu ada pembelajaran fikih atau akidah akhlak. Apakah di pembelajaran di KBM atau di non formal itu apakah ada pembelajaran tersebut? Apakah cuma pembelajaran yang akan di ujian nasional kan? Itu. Soalnya kalau di formal itu kan pembelajaran yang difokuskan emang ada banyak pelajaran dan mau menginjak di ujian nasional itu kan pasti ada beberapa pelajaran yang akan difokuskan yang sesuai dengan akan diujikan di ujian nasional. Nah, mungkin dari PKBM ini ada berapakah pelajaran yang akan disampaikan oleh murid-murid tersebut? Itu mungkin ini kita ada perbedaan sedikit mungkin ya, atau semua pelajaran akan dilakukan itu monggo. Oke. Terkait mapel tadi kan kurikulum, sekarang itu mapel. Kalau mapel ini tentunya ada mapel wajib, ya ada mapel wajib yang itu harus mau tidak mau harus diajarkan. Di antaranya itu contohnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kita ini naungannya sekolah dinas. Mungkin kalau fikih itu mungkin dijadikan satu fikih, akidah akhlak, Quran hadis, terus ya itu intinya. Itu bahasa Indonesia ada nggak? Ada. Bahasa Indonesia ada. Jadi seperti yang Anda sampaikan tadi terkait ujian nasional. Kalau ujian nasional itu mungkin zaman dulu sebelum corona yang lagi panas ya, panas dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu ada penyesuaian kurikulum dan penyesuaian zaman, saya gambarkannya. Sekarang itu sebutannya bukan Eptanas, bukan sebutannya ujian nasional. Itu zaman saya itu ya. Itu zaman apa? Zaman saya itu ujian nasional. Kita genset ini ya. Zaman saya itu ujian nasional. Tapi kalau sekarang ujian nasional itu kan sudah tidak ada. Karena sudah dihapus pada tahun 2020 oleh Pak Nadiem Makarim waktu itu, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, menghapus ujian nasional di era COVID, sehingga pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan ujian nasional. Kan waktu itu kan sebenarnya kalau tidak salah, seingat saya itu akan dihapus tahun 2021, tapi berhubung tahun 2020 itu mengalami virus COVID-19 secara global, ini semuanya kan tidak bisa tatap muka dan sebagainya, yang ini berpengaruh pada program-program nasional, program-program strategis pendidikan nasional, yang akhirnya Menteri Pendidikan menghapus ujian nasional. Nah, tapi di tahun 2025 kemarin, sekarang kan 2025 itu ada hal yang seakan-akan ujian nasional ini perlu dibangkitkan lagi, tapi dengan sistem yang berbeda. Sistemnya yaitu dengan ujian nasional tidak mempengaruhi kelulusan. Berbeda dengan yang sebelumnya, ujian nasional itu mempengaruhi kelulusan. Mau tidak mau mempengaruhi kelulusan, meskipun ujian nasional itu diakui hanya 40%. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang TKA namanya, tes kemampuan akademik, ya, tes kemampuan akademik itu menjadi hal yang wajib dilaksanakan, bukan wajib ya,
difasilitasi lah. Nantinya nilainya tersebut seakan-akan kayak apa ya, sertifikat prestasi mungkin ya. Mungkin gambaran saya seperti itu. Mungkin kayak seperti itu. Dan tidak mempengaruhi lulusan. Dan itu menjadi hak yang wajib diterima oleh semua lembaga pendidikan yang setara, baik mulai dari MI atau SD sampai SMA, SMK. Nah, kembali lagi, jika sekolah formal itu mendapatkan kesempatan melaksanakan tes kemampuan akademik atau PKA, sekolah non formal juga harus mendapatkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tes kemampuan akademik yang sama seperti sekolah formal. Oke. Nah, bahkan ini kemarin itu ada begini di PKBM kami. Ini mungkin saya sedikit agak berbahagia ya dengan kabar. Oh ya, berbahagia dan sangat bangga karena kemarin pelaksanaan TK di lembaga kami itu masuk 5 besar nilainya secara keseluruhan. Soal keseluruhan dari semua warga belajar yang kelas 3 paket D itu dikalkulasi menjadi 1 dan dibandingkan dengan sekolah PKBM yang lain yang ada di Kabupaten Jombang, PKBM Tarbiyatun Nasin ini masuk 5 besar nilai tertinggi di Kabupaten Jombang. Begitu. Mantap. Ya ini mungkin saya perlu berbangga. Ya, perlu berbangga karena lembaga kami itu masuk 5 besar di Kabupaten Jombang dan juga ini tidak jauh juga dengan sistem kependidikan yang sudah dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Karena Dinas Kabupaten Pendidikan Jombang khususnya di lembaga non formal itu masuk kategori nomor 2 terbaik di Jawa Timur, begitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar PKBM-nya saja, tapi Dinas Pendidikannya juga ini mendapatkan prestasi di kancah provinsi dan lembaga kami mendapatkan prestasi di kancah kabupaten. Khususnya untuk nilai TKA ini mendapatkan nomor 5 terbesar. Seperti itu, Pak. Nah, ini berarti secara apa ya? Pendidikan di PKBM kami ini jelas saya rasa tidak meragukan untuk tingkat yang akan datang lebih lanjutnya karena mungkin meyakinkan sekali karena ada beberapa anak dari kami itu mendapatkan predikat istimewa begitu Pak. Nah, mungkin yang saya tanyakan ini apa yang bisa kita kolaborasikan atau apakah kita bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Nah, khususnya yang Anda geluti, yaitu ISNU ini. Iya, oke, terima kasih. Di Ikatan Sajadatul Ulama, orang sarjana bisa membuat bimbel. Mungkin kita kolaborasi di non formal membuat bimbel bimbingan belajar. Itu mungkin khususnya untuk pembelajaran di situ di tingkat banyak ya yang banyak kolaborasikan ya formal terhadap organisasi-organisasi yang ada di masyarakat seperti ISNU tadi banyak. Soalnya kan di Ikatan Sarjana itu kan lulusan bukan cuma di dunia pendidikan saja, meluas seperti di seni tari. Nah, itu kita bisa mempelajari anak-anak untuk terampil bakatnya, menggali bakatnya tari. Contoh salah satu tersebut. Itu bisa tari. Terus tentang skill mereka tentang apa? Kita siap mengawal tentang keinginan anak-anak atau masyarakat seperti apa di situ tentang skill mereka intinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Hendi tadi banyak peningkatan skill atau kita bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Nah, tetapi apa yang saya tanyakan pada Mas Hendi ya, apakah sudah ada dari lembaga PKBM tersebut itu upaya-upaya untuk meningkatkan skill untuk warga belajarnya? Oke.
Mungkin yang ada di lembaga kami di PKBM Tadul Najiin itu ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan dan sudah berhasil dan sudah berjalan. Mungkin salah satunya di lembaga kami itu ada persebaran kelompok belajar. Jadi yang salah satunya yaitu ada di bertempat di Mareng. Itu sudah pernah dilaksanakan terkait pelatihan pemulasaran jenazah, jenazah, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara merawat jenazah. Nah itu mungkin salah satu contoh pengembangan skill, pelatihan life skill yang juga itu bakalan sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Dan juga waktu itu juga pernah pelatihan membuat desain untuk sablon gelas ya itu. Bagaimana cara ngeprintnya, bagaimana cara menempelkan gambar di dalam gelas seperti itu juga pernah kami lakukan. Dan juga ada beberapa hal lagi, tapi itu mungkin tergantung dari warga belajarnya menginginkan pelatihan apa. Jadi kita ini mungkin setiap tahun bisa jadi berbeda-beda, begitu. Jadi tidak harus sama tahun ini merawat jenazah, tahun depannya merawat jenazah lagi, tahun berikutnya merawat jenazah lagi. Tapi tergantung kebutuhan warga belajar menginginkan pelatihan apa. Begitu. Jadi ada beberapa hal. Jadi dari lembaga itu menyesuaikan warga belajarnya. Ya, menyesuaikan seperti itu. Berhubung kali ini kita sudah berada di penghujung acara, mungkin bagaimana pendapat Mas Mundir tentang pendidikan non formal? Kan tadi sudah kita diskusi bersama bagaimana pendidikan non formal itu seperti apa, lalu stigmanya itu seperti apa. Nah kali ini bagaimana pandangan panjenengan tentang pendidikan non formal yang sekarang ini? Terima kasih. Kalau menurut pandangan saya itu, itu sama saja, entah itu formal dan non formal itu sama. Yang penting dari masyarakat itu berkewajiban mencari ilmu. Makanya kan ada yang ada hadis juga, tutuplah ilmu ke liang lahat. Itu. Makanya kita jangan sampai putus di tengah jalan untuk mencari ilmu. Timbalah ilmu sedalam-dalamnya. Itu. Makanya apapun kita mencari ilmu formal dan non formal sama. Wawasan adalah jendela dunia. Mungkin dari saya berpesan kepada masyarakat, jangan sampai Anda putus sekolah atau putus mencari ilmu. Itu aja. Sekian dari saya. Mungkin langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Mundir. Nah, selanjutnya dari Mas Hilmi sendiri, bagaimana pandangan panjenengan tentang sekolah non formal ini setelah kita diskusi banyak tadi? Oke, mungkin ini sekilas aja. Mungkin dari pandangan yang kita sampaikan dan juga ada sampaikan terkait mungkin yang tadi disampaikan yaitu untuk ilmu fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan juga disampaikan tadi juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar mulai dari TK sampai SMA atau mungkin perguruan tinggi. Jadi untuk belajar itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Dari
minal mahdi ilal lahdi. Jadi terserah Anda mau belajar melalui pembelajaran pendidikan yang formal ataupun yang non formal. Dan salah satu kutipan yang pernah saya dengarkan, belajar itu tidak hanya melalui sekolah, bahkan bisa jadi jalur mandiri. Dan itu berarti menunjukkan sekolah itu tidak harus yang berangkat pagi sampai siang ataupun sampai sore. Bahkan di sekolah formal itu, non formal itu juga sama saja. Mungkin itu saja sekilas yang bisa saya sampaikan kesimpulan pada kali ini. Tidak ada perbedaan antara sekolah formal dan non formal. Semuanya memiliki hak dan kewajiban pendidikan dan strata pendidikan yang sama, baik di jalur agama maupun di jalur pemerintah negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah dijelaskan luar biasa sekali kepada kedua pemateri hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.